Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz pada edisi analisa mingguan kita pada kali ini, di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 25 sampai tanggal 29 November, penghujung bulan November. Kita akan bersama-sama melihat apa yang terjadi pada pasar. Kita akan memprediksikan, kita akan melihat segala situasi yang kemungkinan terjadi dan bisa memberikan tekanan terhadap arah pergerakan pasar ke depan. Oleh karena itu tetap bersama kami, tetap bersama market, karena market akan memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu, seperti biasa, mari kita coba lihat apa yang telah terjadi selama 1 minggu yang lalu. Kita bisa lihat dengan jelas, kita mulai rekan trader dari indeks dolar Amerika yang merupakan patokan kami. Indeks dolar Amerika, rekan trader, kalau kita lihat pada minggu lalu mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Walaupun di permulaan minggu sempat turun sampai di level 106.194, tapi perlahan namun pasti dia berbalik arah dan dia naik sampai di seputaran 107.506. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi ini tidak lepas dari keadaan yang terjadi di pasar, dan salah satu keadaan yang sangat luar biasa adalah bagaimana semakin intensifnya pergerakan peperangan yang terjadi di Rusia dan Ukraina, di mana Joe Biden memberi restu untuk menggunakan roket-roket punyanya Amerika. Inilah yang membuat bagaimana aset benar-benar mencari aman, mencari aset-aset yang mempunyai nilai safe haven. Belum lagi dolar dituju, belum lagi apa yang terjadi pada dolar, di mana efek dari menangnya Donald Trump trade yang akan digunakan. Nah, inilah yang membuat bagaimana emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat euro angkel saham dolar mengalami penguatan yang signifikan. Walaupun di permulaan minggu dia bisa naik sampai di 1.05886. Tapi ya setelah itu pelemahan yang signifikan dan dia turun sampai di 1.04192. Kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi ini tidak bisa lepas dari sikap dari Europe Center Bank yang lebih longgar, di mana kebijakan-kebijakan yang dilakukan ini dia tidak bisa melawan bagaimana kekuatan yang terjadi terhadap dolar Amerika. Dolar Amerika memang benar-benar sangat luar biasa, ya tidak bisa dibendung, mencapai nilai ketinggian tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Inilah yang membuat euro angkel saham dolar mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Begitupun juga untuk pound sterling, imbas dari peperangan, ya, imbas dari statement-statement yang dikeluarkan oleh The Fed, Gubernur Sentral Bank lainnya, Jerome Powell dan lain-lainnya, membuat bagaimana euro angkel saham dolar ini bisa tertekan sampai level paling terendah di posisi 1.25317, walaupun sempat menyentuh level 1.27231. Selanjutnya, bagaimanakah untuk gold? Untuk gold sudah tidak bisa kita lawan lagi rekan trader. Gold terbang tinggi imbas dari statement yang dikeluarkan oleh Joe Biden untuk menyetujui Ukraina menggunakan rudal-rudal Amerika, membuat pergerakan di pasar gonjang-ganjing. Orang berlomba-lomba mencari aset yang aman dan gold merupakan tujuan yang spesial. Gold bisa terbang dari 2.563 rekan trader, bayangkan 2.563 di hari Senin pembukaan, sampai akhirnya dia tutup pada hari Jumat di level 2.715. Apakah gold ini bisa naik lagi ke level yang paling tertinggi? Kita akan lihat bersama-sama sampai minggu depan. Dan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang pada minggu kemarin benar-benar dilema. Ya, walaupun dia naik secara garis besar, USD Yen Jepang masih mempunyai kemungkinan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sempat menyentuh 155.702. Dia sempat turun juga di level paling terbawah di seputaran 153.330, walaupun akhirnya dia ditutup di seputaran 154.783. Ini adalah
apa yang terjadi pada pasar aset yang terjadi pada minggu lalu. Kita bisa lihat juga bagaimana aset ini sangat berperan penting ya. Berdasarkan kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat sudah sangat luar biasa kalender ekonomi yang terjadi, rekan trader. Nah, ini dia. Sudah sangat jelas rekan trader bisa lihat di sini dari kalender ekonomi bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar dimulai dari hari Kamis ya, hari Rabu pada prinsipnya nggak ada, cuman nilai inflasi Inggris saja. Ya, selain itu mulai dari hari Kamis dari pengangguran awal mengalami sedikit penguatan ya dari 220, 219, 213 ya. Begitupun juga manufaktur Philadelphia. Ya, dari yang di 7,4 jadi minus 5,5 sangat mempengaruhi arah pergerakan terjadi pada dolar ya. Sedangkan penjualan rumah lama masih tetap mengalami penguatan di atas 3,9 juta. Itu hari Kamis. Sedangkan hari Jumat selain PDB Jerman, indeks manajer pembelian manufaktur dan indeks manajer pembelian jasa merupakan data yang memang benar-benar menunjang arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Oke. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk minggu depan? Untuk minggu depan yang harus rekan trader lihat adalah pertama, bagaimana kalender ekonomi yang akan terjadi untuk minggu depan. Untuk minggu depan dari tanggal 25 sampai tanggal 28 harap diperhatikan ada beberapa kalender ekonomi yang sangat mempengaruhi arah pergerakan dolar Amerika sehingga bisa memberikan korelasi terhadap pasangan mata uang yang lain. Hari Selasa kita mulai tanggal 26 ada kepercayaan konsumen, penjualan rumah baru. Kalau kemarin penjualan rumah lama minggu lalu, sekarang penjualan rumah baru. Ya, harap diperhatikan mulai hari Selasa. Pasar akan bergerak dengan volatilitas yang sangat tinggi. Hari Rabu rekan trader ada rapat pertemuan FOMC yang akan dilakukan sebagai sebelum rapat resminya di sekitaran tanggal 18 Desember nanti. Selain itu rekan trader ada data dari New Zealand, data dari Amerika juga, PDB ya, nilai PDB yang akan dikeluarkan, klaim pengangguran awal, harga belanja personal, indeks harga PCE inti, dan investasi minyak mentah. Tapi secara garis besar untuk forex mulai pada pukul 2 dini hari Rabu pagi dengan rapat FOMC, setelah itu masuk pada pukul 8:30 ada PDB dikeluarkan, klaim pengumuman awal dikeluarkan, indeks manajer personal dikeluarkan. Nah, inilah yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Bagaimana kalau untuk hari Kamis? Hari Kamis kita lihat pada prinsipnya cuman rapat pertemuan FOMC yang akan dikeluarkan nanti, tapi ini cuman rapat mini aja, bukan rapat yang menentukan semuanya, karena nanti akan terjadi pada tanggal 15 kalau tidak salah. 15 Desember tahun 2024. Oke, selanjutnya Euro juga ada data inflasi ya. Amerika hari Kamis libur karena hari Thanksgiving ya. Oleh karena itu harap diperhatikan. Sedangkan hari Sabtu ada indeks manajer pembelian dari Cina. Ini harap hati-hati, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, tadi adalah secara fundamental. Bagaimanakah secara teknikal? Untuk teknikal rekan trader 100% kita akan lihat bahwa pergerakannya ini sangat luar biasa. Di sini ya rekan trader ya. Rekan trader bisa lihat dari indeks dolar Amerika di bawah pemahaman saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini untuk minggu depan sampai tanggal 29 masih ada punya peluang untuk mengalami penguatan yang signifikan. Saya berasumsi bahwa dia bisa naik sampai level tertinggi di posisi 109.364. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi terendah 105.940. Ya, ini kita lihat rekan trader pergerakannya. Nah ini dia. Sedangkan bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, euro angkel saham dolar di dalam
pemahaman dan analisa kami, saya bisa bilang bahwa euro angkel saham dolar ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Saya berestimasi bahwa nilai yang paling terendah adalah di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia. Itu adalah nilai paling rendah. Sedangkan hati-hati, dia juga bisa terbang balik di posisi 1.05856. Oke, bagaimana untuk pound sterling? Pound sterling dalam analisa dan penerawangan saya bisa bilang bahwa pound sterling ini masih punya peluang untuk jatuh lebih rendah lagi. Saya berasumsi bahwa dia ini bisa jatuh sampai di 1.23479. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di level paling tertinggi di posisi 1.22231. Oleh karena itu harap sekali diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Kita coba lihat dulu. Oke. Nah, ini dia. Kalau saya bilangnya sih di seputaran sini sih kalau menurut saya ya. Ini masih punya peluang turun. Nah, ini dia. Ini adalah level yang bisa tercapai oleh pound sterling angkel saham dolar untuk minggu depan. Bagaimana untuk gold? Nah, untuk gold ini nih sangat matang sekali nih. Untuk gold, kalau dalam analis saya gold masih punya peluang tinggi untuk naik. Saya tidak mau bilang dia akan menembus 2.800. Ini sangat tinggi banget. Ya. 2.812 malahan 2.800. Tapi saya mau bilang bahwa gold masih bisa punya peluang sampai di 2.785. Ya, 2.785. Ini paling tertinggi. Sedangkan level paling terendah menurut saya itu ada di seputaran 2.604. Ini dia rekan trader. Tebar. Ini adalah nilai yang terjadi pada gold di kesempatan kali ini. Ini sabar rekan trader. Nah, itu dia. Dari 2.600 saya berasumsi dia ini akan turun menurut saya. Oh, sabar. Ini terlalu jauh turunnya. Sorry. Saya berasumsi ini terlalu jauh turunnya. Ya, sabarkan trader. Ini kita hapus dulu. Saya berasumsi dia itu akan naik sampai level paling tertinggi, tapi menurut saya tinggi banget. Saya cuma berasumsi dia seputaran sini sampai level paling terendah di seputaran 2604. Jadi pada prinsipnya dia bergerak dari 2604 sampai level paling tertinggi di seputaran 2785. Itu menurut analisa saya ya rekan trader ya. Bisa salah, bisa benar, tapi harap diperhatikan. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader harap diperhatikan. USD yen Jepang menurut analisa saya masih ada sedikit harapan naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya berasumsi bahwa dia ini akan coba naik sampai di posisi 157.524. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah menurut saya bisa membuat dia turun ke posisi yang paling terendah di seputaran 151.550. Ya, ini. Nah, ini adalah nilai dari USD yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat rekan trader, terus semangat dan tetap semangat terus. Jangan lupa kita memulai minggu yang sangat luar biasa dan saya selalu percaya rekan trader akan sukses dalam tradingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa mingguan berikutnya. Salam profit Indonesia.